Guys, kali ini aku mau review figure SAF Lloyd Forger dari anime Spy Family atau Spy X Family, karena aku baru ngikutin animenya guys, baru sampai episode 17 terakhir itu kalau nggak salah ya, masih season 1, cuman aku udah suka sama karakternya guys, si Lloyd ini, jadi aku beli figurnya. Dan juga buat next video sudah ada si Yor guys. Nah ini aku bikin reviewnya nanti di next video. Buat di video ini kita fokus ke Lloyd Forgernya. Dan dari box ini aku suka ya, warnanya hijau-hijau pastel gitu. Terus ada foto figurnya, ada tulisan-tulisan, dan ada stiker-stiker kayak gini di bawah. Sampingnya juga ada sedikit foto figurnya yang ekspresi kagetnya si Lloyd ini. Terus belakangnya ada banyak lagi foto figure, legal stuff. Samping sini ada full body fotonya. Atasnya foto figure, tulisan-tulisan, dan bawahnya juga legal stuff. So langsung kita keluarin. Oke, di sini buat aksesoris kita dapat lumayan banyak ya. Dari faceplate ada 4. Dan yang pertama di sini bisa dilihat ada versi ekspresi yang senyum-senyum kalem gini, matanya merem. Terus ekspresi kedua kita dapat Lloyd yang kaget gini. Mungkin ini buat pose-pose atau momen-momen ngelihat kelakuannya si Anya ya. Nah seperti ini. Dan ini aku suka guys, painting air keringetnya ini kayak benar-benar anim gitu, anim banget stylenya. Terus ini versi Mara, ini mungkin pose-pose action gitu buat ngejar musuh dan lain-lain. Terus yang terakhir ini ekspresi kalem normal ya. Nah seperti ini. Terus kita juga dapat handgun atau pistol yang detailnya cukup unik ya. Dia nggak kayak pistol-pistol pada umumnya gitu. Dia kayak retro pistol gitu ya, dengan warnanya paintingnya ada aksen coklat di sini di pegangannya, depan belakang kanan kiri ini sama. Nah terus buat alternatif hand kita dapat cukup banyak. Yang pertama ini ada 2 pasang fish hand ya, 2 pasang fish hand, cuman warnanya beda. Yang ini versi normal, yang hitam ini versi kalau Lloyd pakai sarung tangan. Nah sebenarnya semuanya ini sama sih, warna hitam sama warna skin tone ini dua-duanya dapat gitu, yang versi nggak pakai sarung tangan sama ini yang versi pakai sarung tangan. Nah kalau yang ini open hand gitu ya, relax hand. Yang ini versi pakai sarung tangannya, yang nggak pakai sarung tangan itu nempel sama figurnya guys. Dan di sini buat figurnya sendiri dia bentukannya seperti ini guys. First impression dari aku ini, menurut aku figurnya agak besar ya dari figure SAF yang lain gitu. Ini kayak mungkin aku bandingin sama Luffy, dia tingginya jauh lebih tinggi guys. Nah dia mungkin lebih sebanding sama figure Marvel Legend. Nah kayak ini sebentar. Nah figure Marvel Legends aja bahkan kalah tinggi sama SAF Lloyd ini. Ini momen yang nggak umum karena biasanya SAF ukurannya di bawahnya Marvel Legend guys. Tebakanku sih mungkin karena SAF kan juga bikin figurnya si Anya ya. Nah kalau Anya kan ukuran toddler gitu, jadi biar mereka bikin Anyanya nggak terlalu kecil, jadi ukuran figure yang orang dewasanya kayak Lloyd ini sama Yor mungkin nanti juga itu sama mereka di upsize guys. Jadi ya seperti ini, ukurannya agak lebih besar dari figure SAF lainnya. Dan buat detail dari head sculpt dia cakep sih. Matanya juga aku suka ya, painting matanya karena ini ukurannya lebih besar juga, jadi detail matanya itu lebih dapet guys. Nah warna birunya terus pantulan warna putihnya tuh juga di painting dapet, cakep banget. Dan sculptingan rambutnya juga nice. Nah seperti ini, belakangnya seperti ini. Nah mungkin yang agak mispaint atau nggak tahu ya, ini emang mereka sengaja atau mereka salah produksi atau gimana aku nggak tahu, cuman
rambutnya yang di dekat telinga depannya ini tuh warnanya lebih gelap, sedangkan yang belakangnya ini warnanya sama kayak rambut atasnya. Padahal kalau dipikirin secara logika itu harusnya kan yang belakang ini sambungan dari yang depan ya, jadi harusnya warnanya sama kayak yang depan ini, yaitu lebih gelap. Cuman itu minor sih. Dan buat detail kostumnya dia sebenarnya simple, karena ya cuman cowok jas gitu, pakai jas, jadi ya sebenarnya nothing special. Cuman sculptingannya tetap bagus sih menurut aku. Warnanya juga, paintingnya itu warna hijaunya cakep ya, aku suka. Ya ada yang terang gini, terus yang gelap bagian face dalamnya. Wrinkle-wrinkle-nya juga dapat, di tangan ada, di sini di kaki juga ada, dan kancing-kancingnya di sini juga di painting. Terus di sininya juga ada pinnya siluet warna emas. Di kantongnya atau di sakunya ada sapu tangan atau tisu, sapu tangan sih ya, kayak orang-orang pada umumnya gitu, yang biasanya kalau acara-acara yang pakai jas gitu biasanya kan ada diselipin sapu tangan gitu di sakunya. Buat kaki, sepatunya detailnya simple, cuman tali-tali gini yang udah diikat, tapi paintingnya dia dibedain guys. Jadi atasnya itu warna hitam lebih gelap, yang solnya bawahnya di sini dia lebih terang. Nah, buat belakang dia simple juga sama. Nah, terus di sini aku mau coba ganti beberapa aksesorisnya dari faceplate-nya. Ini tinggal kita lepas rambutnya, mukanya juga, dan kita ganti yang versi kaget ini. Nah, seperti ini dipasang, terus kita balikin rambutnya kayak gini, sudah ganti ekspresi. Nah, cuman kok agak aneh kalau pakai ekspresi yang ini. Nah, biasanya mungkin kalau dilihat di animnya gitu kayak normal, cuman kalau dalam bentuk figure ini kayak serem kayak agak ada seremnya gitu. Cuman kita lanjut aja. Buat tangan kita ganti nih, aku mau ganti yang pakai sarung tangan. Nah, yang versi gripping hand gini, terus kita pasangin pistolnya. Nah, seperti ini. Cuman ini sayangnya gripping handnya tuh nggak bener-bener fit gitu, masih kayak ada ruang buat goyang. Nah kan, jadi gampang copot guys pistolnya. Next, buat artikulasi dari kepala, dia atas bawah lehernya ada ya, jadi bisa bebas, muter juga bisa. Dongak ke atas dia jauh banget guys, ini maksimal segini. Dongak ke bawah juga mantap, maksimal, bisa goyang-goyang gini bisa. Tangannya ada butterfly joint di sini, muter 360 derajat bisa ya. Terus ya naik-naik gini bisa, cuman dia nggak ada bicep rotation di sini. Terus siku dia cuman segini. Ini aku agak menyayangkan sih karena kurang dalam gitu. Terus di pergelangan tangan dia muter bisa, dan ini bisa turun, naik juga bisa, dan kanan kiri juga bisa, aman. Terus buat di perut dia itu di sini guys, perpotongannya itu di tengah sini, cuman nggak terlalu jauh sih artikulasinya, range-nya ke belakang juga segini aja. Nah, itu pun kayaknya dibantu sama artikulasi kakinya ya. Sama sebenarnya di pinggang dia bisa guys goyang-goyang gitu, cuman kayaknya nggak bisa muter 360 derajat. Nah, jadi kaki lanjut bisa split segini jauh, ke belakang dia sedikit, ke depan tendang segini jauh. Terus ada paha bisa muter, lututnya single joint seperti ini juga sayang banget cuman segini. Terus pergelangan kaki dia bisa ke belakang segini jauh, ke depan segini jauh. Ke depan mungkin nggak bisa ya karena kepentok mold celananya ini. Sama bisa pivot. Terus terakhir ada toe articulation.
Next, buat size comparison di sini aku bandingin sama figure SAF dan juga Figma ya. Dari kanan ada SAF Makima, Nobara, Suro, dan di sini Figma Megumi. Berikutnya di sini ada perbandingan dengan figure Marvel Legends Loki, Matt Murdock, Yelena Belova, dan US Agent. Berikutnya lagi di sini masih perbandingan dengan figure Marvel Legends, ada lini komik, Mr. Fantastic, dan juga animated X-Men 97 Wolverine. Dan di sini juga ada perbandingan dengan Hasbro G.I. Joe Classified Series Scarlet, Snake Eyes, dan di sebelah kiri ada Star Wars Black Series, Cassian Andor, dan Big Scarlett. Yang terakhir di sini ada perbandingan dengan McFarlane Toys DC Multiverse Batman dan juga Metal Heyman Collection Pyroraptor. Oke guys, itu tadi review dari aku buat figure SAF Lloyd Forger ini. Dan overall sih menurut aku figurnya bagus ya, wajib dikoleksi terutama buat fans Spy Family ya. Cuman meskipun bagus, tadi yang aku bilang ini nggak ada yang spesial gitu dari figurnya ya, cuman tetap bagusnya sih bagus gitu. Dia SAF bikinnya beres karena dari painting dia pas, sculpting dia bagus, aksesoris juga tadi dapat banyak, head sculpt atau face plate-nya juga dapat banyak banget ekspresinya yang cukup buat menggambarkan ekspresinya Lloyd di animenya guys. Mungkin tadi ya yang sedikit aku kurang serak gitu di artikulasi di siku sama di lututnya ini, yang range-nya tuh kurang dalam gitu. Cuman itu minor banget. Apalagi kalau dipikir si Lloyd ini karakternya bukan karakter yang perlu ekspresi ekstrim guys. Jadi ya yang udah dikasih sama SAF ini udah cukup sih menurut aku, udah bagus gitu. Dan mungkin itu aja buat review kali ini. Yang suka boleh di like, yang nggak suka di dislike atau dibiarin. Yang pengen lihat reviewku kedepannya juga boleh di subscribe. Dan kita sampai jumpa di video berikutnya. Aku mau review si Your Forger ini guys. Bye bye, see you later.